kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus.
percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang indah yang Kau beri bagi kami. Itu sebabnya kami mau pakai pada hari ini untuk memuliakan, membesarkan Engkau. Sebab Engkau sudah melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan, yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Namun kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan segala pujian, segala kemuliaan hanya kami berikan kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang patut, Engkaulah yang pantas untuk menerima kemuliaan dari kami sebagai umat-umat tebusan, umat-umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mencurahkan kuasa dan urapan-Mu bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan seluruh kami jemaat yang ada. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mohon setiap roh yang mau menghalangi, merintangi kami untuk menerima kesukaan daripada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus, Kau beri kami kemenangan untuk bersorak-sorai, memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat Allah kami rasakan pada saat ini, sampai kami mendengar suara-Mu untuk menyampaikan berita kesukaan yang datang dari Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat kami memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersuka rasakan
kita. Saya persilakan untuk duduk. Kalau ada yang ingin bersaksi atau ingin memuji nama Tuhan, saya persilakan untuk ke depan. Untuk itu kita sambung dengan pujian bagi Dia. Kembali bagi Dia. Haleluya. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengatakan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya.
siapkan hati kita untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup,
bersyukur buat segala nikmat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang selalu Kau sediakan dalam hidup kami, hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami Tuhan akan menerima taburan firman-Mu Bapa. Mari Bapa, Allah yang baik, Allah yang ajaib, tanamkan segala firman yang ditaburkan di dalam hati kami ya Bapa, supaya boleh bertumbuh berbuah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jadikan kami ya Bapa, oh haleluya, orang-orang yang selalu bersyukur buat segala nikmat yang Kau berikan Tuhan. Engkau juga ya Bapa, oh haleluya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan ya Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu buat kami semua ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan selalu Engkau mengurapi, lebih hari lebih heran lagi, lebih hari lebih diberkati lagi Tuhan. Setiap ucapan, setiap perkataannya Tuhan membawa berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi lawan-lawan bicaranya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menerima segala berkat yang akan Engkau taburkan ya Bapa. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang melindungi hamba-Mu Bapa. Engkau Allah yang memakai ya Tuhan setiap hari, setiap saat Tuhan. Engkau Allah yang memberkati seluruh keluarganya, anak cucu mantunya Bapa. Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu ini lebih diurapi lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Penuh syukur kepada Tuhan, pada hari ini boleh kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala memberikan kesempatannya bagi saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung masuk ke slide. Hari ini semua ayatnya sudah saya tulis di slide, jadi saya harap nggak perlu bolak-balik slide terus Alkitab ya. Boleh? Oke. Saya berikan judul kelimpahan. Kelimpahan. Sebagai manusia, siapa yang tidak mau yang namanya mengalami kelimpahan dalam kehidupan kita. Bahkan pada masa-masa ini saya melihat bahwa sudah banyak anak-anak muda yang mempersiapkan diri untuk pensiun dini, Bapak Ibu Saudara. Artinya pensiun dini, mereka menetapkan target 40 tahun sudah pensiun. Atau 50 tahun sudah pensiun. Dan sisanya mereka akan hidup dari hasil simpanan atau hasil investasi yang mereka tanamkan. Itu yang kurang lebih banyak saya dengar anak-anak muda sekarang sudah mempersiapkan untuk hal itu. Dia rindu hidupnya diberi kelimpahan, dia bekerja begitu rupa, bekerja keras supaya nanti umur 40 atau umur 50 tahun stop bekerja, pensiun dini. Lalu mereka tinggal menikmati hidup. Nah, tentunya siapa yang tidak mau hidup seperti itu, ya kan? Dan sebagai orang Kristiani, kita nampaknya juga pengen ya hidup seperti itu. Kayaknya udah umur 50 sudahlah pensiun, sudah tinggal menikmati hidup, diberi kelimpahan oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu kisah di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-1 sampai ke-6.
Kejadian pasalnya yang 26 ayatnya yang 1 sampai ke 6 berbunyi demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama. Ini telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Berikutnya, macet. Berikutnya, apa terlalu berat menjalankan PowerPoint? Oke, baik. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudara, kisah ini bercerita di mana Ishak di negerinya, yaitu di Lahairoi, di sumur Lahairoi di tanah Negev, itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Kelaparan yang luar biasa sehingga mengharuskan Ishak dan keluarganya meninggalkan tempat itu. Dan dikatakan bahwa macet lagi. Dikatakan bahwa Abraham ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Artinya dalam zaman Abraham juga Abraham mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Nah, ini yang menjadi acuan bagi Ishak kemana ia akan pergi, karena mengikuti sang ayah yang saat itu juga sebelumnya pernah mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Lalu Abraham pergi dari sana, lalu pergi ke Gerar, dan juga Abraham pernah pergi ke Mesir. Jadi yang pertama ke Mesir dulu, baru ke Gerar. Nah, mengingat apa yang dilakukan oleh ayahnya, katakan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Mengingat apa yang dilakukan ayahnya, Ishak juga mengikuti. Dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi raja orang Filistin itu, Abimelek itu seperti suatu jabatan, di mana zaman Abraham juga Abimelek. Tapi zaman Abraham, Abimelek berbeda. Zaman Abraham itu ayahnya, tapi zaman Ishak itu yang jadi Abimelek itu anaknya. Gitu kira-kira. Nah, lalu apa yang Lalu ini yang mendasari Ishak pergi ke Gerar. Saya katakan bahwa Ishak dari sini tidak dijelaskan di sini. Dia ke Gerar, tujuannya adalah ke Mesir. Jadi ini adalah rute perjalanan Abraham. Rute perjalanan Abraham, di mana Abraham ke Mesir, lalu Abraham juga ke Gerar. Tetapi Ishak
Ishak ketika dia sampai di Gerar, dia langsung disetop oleh Tuhan, katakan jangan ke Mesir. Jangan ke Mesir, karena Ishak tujuannya mau ke Mesir. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, yaitu di Gerar. Bapak Ibu Saudara, Mesir berbicara tentang kemegahan dunia. Mesir menyediakan segalanya bagi orang-orang yang berkekurangan. Kita tahu kisahnya di kitab Kejadian ini juga, bahwa Yusuf menyediakan bahan-bahan makanan di Mesir. Mesir adalah suatu bayangan di mana dunia ini menyediakan segalanya yang dibutuhkan oleh manusia dengan segala kemegahannya. Karena itu di Mesir itu tidak mungkin ada kelaparan. Kalau mau cari aman, saudara, Ishak akan pergi ke Mesir. Kalau mau cari aman, karena di Mesir tidak mungkin terjadi kelaparan. Tetapi Tuhan perintahkan untuk Ishak tetap ada di Gerar. Untuk Ishak tetap ada di Gerar. Saya sudah sampaikan bahwa Mesir bayangan kemegahan dunia. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan melarang kita untuk pergi ke Mesir? Kenapa Tuhan melarang kita berharap untuk tinggal di Mesir, hidup di dalam kenyamanan? Dalam Yesaya 31 ayat yang ke-1 tuliskan demikian, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mesir memang menggambarkan tentang kemakmuran, tentang banyak hal yang ditawarkan dunia ini. Memang kelihatannya itu sangat mengenakan, sangat menjanjikan ya. Akan tetapi Tuhan katakan bahwa hati-hati, bahwa hal yang menyenangkan kita secara daging, yang terus memanjakan kita secara daging, itu bisa membuat kita tidak lagi memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak lagi mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita dalam Ulangan adalah Allah yang cemburu. Dia sebagai Allah, dia rindu umat-umatnya itu berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Sebagai Allah yang sejati, Allah satu-satunya, dia mau umat Allah bergantung hanya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang bisa diandalkan. Allah mengatakan hal itu bukan dengan keegoisannya, bukan dengan kesombongannya, tetapi dengan kasihnya kepada kita semua. Tuhan tahu bahwa kita semua membutuhkan Allah. Hanya Tuhan yang bisa menjawab setiap kebutuhan kita. Jadi kalau Tuhan sampaikan bahwa jangan kau menyembah pada Allah lain, jangan kau berharap kepada Mesir dengan kekuatan kudanya, dengan kereta-keretanya yang banyak. Tujuannya bukan Tuhan mengatakan itu secara sombong, kan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia tahu dia adalah penyedia segala sesuatu. Tidak kebetulan tema kita tahun ini God give us all things, artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan Tuhan gak mau kita
berharap kepada Mesir atau kepada kekayaan atau kepada kenikmatan duniawi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengoreksi diri saat-saat ini. Kalau Tuhan ingin kita bergantung pada Tuhan, Tuhan ingin kita berharap, memohon hanya kepada Tuhan, kita bisa koreksi pada hari ini. Apakah kita menganggap bergantung pada Tuhan itu adalah hal yang biasa saja, tidak perlu dilakukan karena kita sudah diberkati, gitu bukan? Akan sangat mudah untuk bergantung pada Tuhan saat kita sedang kekurangan, saat kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapa lagi yang bisa kita pegang kecuali Tuhan? Tetapi bagaimana kalau kita ada dalam kondisi berkecukupan? Seringkali kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Seringkali kita tidak lagi memandang kepada yang Maha Kudus. Kita tidak lagi mencari Tuhan. Kita merasa tidak perlu karena tanpa kita mencari Tuhan, besok masih hidup kok. Uangnya masih banyak kok. Semua nggak ada yang mengkhawatirkan, semuanya baik-baik aja. Itu yang bisa terjadi ketika kita lagi ada di atas atau kita sedang dalam berkecukupan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa mungkin kita dengan segala keadaan kita merasa kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita datang ke gereja dengan pakaian yang bagus, saudara, maka tidak ada yang tahu tentang apa yang dalam isi hati kita. Orang-orang tidak ada yang tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Tetapi sayangnya Tuhan tidak melihat apa yang saudara pakai. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh bergantung, berharap kepada Tuhan? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya sumber dalam kehidupan kita? Tuhan melihat hati. Menarik saudara bahwa di dalam tolong lagi. Ya, di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ke-22. Lebih baik saya bacakan untuk kita semua. Berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lalu kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sering kali kita baca, mungkin sering kita dengar tentang seorang pemuda yang dengan sombongnya datang kepada Tuhan
bertanya, apa lagi yang harus saya lakukan? Kurangnya saya ini apa? Tolong koreksi. Bahasa lainnya seperti itu kira-kira. Lalu Tuhan menyebutkan, kamu harus begini, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Semuanya sudah. Tetapi ingat perkataan saya sebelumnya, bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Hati Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini berbicara tentang hati. Setelahnya gini, pemuda ini memiliki uang yang sangat banyak. Saya tidak tahu, mungkin kalau pemuda ini hidup di zaman sekarang, mungkin dia sudah berencana untuk pensiun dini. Begitu, karena uangnya sangat banyak dan dia masih sangat muda. Dia berharap betul dengan uang itu. Dia punya tujuan-tujuan yang ingin dia capai dengan uang itu. Karena dia masih muda. Dia mungkin mau senang-senang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, jualah semuanya itu dan ikutlah aku. Artinya begini saudara, Tuhan tahu hati pemuda ini tidak ada pada Tuhan. Hati pemuda ini ada pada hartanya. Pemuda ini melakukan semuanya, tetapi hatinya tidak ada pada Tuhan. Tetapi hatinya ada pada hartanya. Sehingga ketika Tuhan bilang, jual semuanya, ikut aku. Saudara, kalau misalkan pemuda ini memiliki hati yang ada pada Tuhan, dia akan menjual semuanya dan mengikut Tuhan dengan mudahnya. Akan tetapi tidak demikian. Katakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena dia punya harapan, dia punya dia bergantung pada hartanya. Hatinya terdapat di dalam hartanya, sehingga ia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan rindu kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Mengingat kisah ini, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan kisah Abraham. Kurang lebih sama bukan? Tuhan meminta hatinya. Hatinya Abraham ada pada siapa? Pada Ishak. Tuhan minta hatinya Abraham, Ishak. Luar biasanya Abraham tidak seperti pemuda ini. Dia melakukannya dengan taat. Karena apa? Hatinya ada pada Tuhan. Hatinya terpaut kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan minta, tidak ada yang terlalu berat bagi Abraham. Kita melihat dari peristiwa Abraham ini, ketika Tuhan minta Ishak, anaknya yang paling dikasihi. Saudara, saya jadi lebih mendalami kisah ini sejak saya punya anak, saudara. Sebelumnya mungkin saya belum mendalami, tapi setelah saya punya anak, yang bahkan dari dalam perut saja sudah sangat dikasihi, kita menjaganya dengan luar biasa, vitamin segala macam dikasih gitu ya, didoain terus tiap malam. Apalagi begitu lahir, terus kasih itu tercurah bagi anak ini. Dan saya bisa membayangkan bagaimana Abraham pun melakukan hal yang sama dengan Ishak. Apalagi Ishak itu anak perjanjian yang
dilahirkan pada masa tuanya. Dan Tuhan katakan, melalui keturunanmu bangsa ini akan mendapat berkat. Dan luar biasanya lagi Tuhan katakan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Keturunan Ishak siapa saudara yang kira-kira bisa memberkati seluruh dunia ini? Keturunan Ishak adalah Yesus yang menjadi berkat bagi seluruh dunia, membawa keselamatan, menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Luar biasa. Tuhan memberkati Abraham, Ishak dengan kelimpahan. Kan tetapi berbeda dengan apa yang dimiliki oleh pemuda ini. Kelimpahan yang dimiliki pemuda ini tidak didasari dengan ketaatan. Berbeda dengan Abraham dan Ishak. Saudara, kita boleh membaca Alkitab, kita tahu Abraham, Ishak adalah orang yang rajin. Tapi dia tidak pernah yang namanya punya ambisi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kita tahu Abraham, Ishak adalah orang yang rajin, orang yang pandai mengatur hartanya. Karena itu Tuhan memberkatinya, karena Abraham juga orang yang taat, Ishak orang yang taat, Tuhan memberkati lebih lagi. Saudara, kelimpahan itu bukan sesuatu yang kita raih. Kelimpahan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita raih kelimpahan itu, kita akan sulit melepaskannya. Sama seperti pemuda ini. Mungkin dia bekerja keras di waktu masa mudanya, mendapatkan harta yang banyak. Akan sangat sulit dia melepaskan harta itu. Tapi lain halnya dengan Abraham dan Ishak. Dia menerima kelimpahan, berkat yang luar biasa dari ketaatannya. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita juga harus rajin, kita juga harus menabung, pintar menabung ya. Tentunya itu tidak salah, karena Tuhan juga katakan belajar dari semut. Kita tahu Yusuf juga menyediakan makanan selama 7 masa kelimpahan, dipersiapkan untuk 7 masa kelaparan. Dan kita harus berhikmat dalam mengelola uang atau berkat Tuhan. Tapi kita lihat di sini bagaimana perbedaan Abraham dengan pemuda ini. Abraham menerima berkat itu karena pemberian dari Tuhan, karena ketaatannya. Lalu Abraham mengelola semuanya. Berbeda dengan pemuda ini yang mungkin mendapatkan harta itu dari kerja kerasnya sehingga ia tidak mau melepaskannya. Ia tidak sadar bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan saja. Boleh kembali slide. Baik. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan ini karena di masa ini orang rela melakukan banyak hal demi uang, rela menjual Tuhan atau pindah agama. Dia rela hari Minggu bekerja, saudara, supaya
karirnya naik terus. Saya tidak mengistimewakan hari Minggu, saudara, karena semua hari adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi Tuhan melihat hati. Ingat hal ini. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita sudah mengesampingkan hal yang rohani demi mendapatkan hal-hal yang jasmani, maka itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Karena ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara, kita seperti menghina Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Tuhan mengadakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah kita meragukan kuasa Tuhan dengan kita mengandalkan manusia, dengan kita mengandalkan pekerjaan, mengandalkan tawaran-tawaran dunia yang sangat rentan, yang sangat lemah ini. Firman Tuhan katakan roh-roh yang ada dalam dunia itu lemah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan mau kita menyerahkan diri kita kepada roh-roh yang ada dalam dunia. Puji Tuhan, kita akan lanjut. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini, di Kejadian 26, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini yang tadi saya sudah katakan bahwa keturunanmu di sini bersifat pribadi, yaitu satu orang. Bukan banyak keturunan-keturunanmu, bukan. Tapi keturunanmu. Keturunanmu yang mana yang bisa membuat bumi ini mendapatkan berkat, yaitu melalui Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang memberkati seluruh muka bumi ini. Kita lihat, kenapa Ishak menerima janji yang luar biasa itu. Ayat 5 dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ini yang tadi saya jelaskan bahwa dasar dari kelimpahan Abraham didasari oleh ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan, itu yang menjadi dasar yang kuat bagi Abraham menerima semua janji-janji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Ishak melihat perjanjian yang Tuhan berikan baginya diresponi dengan baik, yaitu diresponi dengan ketaatan juga. Kita lihat di ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Ayat ini sangat berarti, saudara. Kalau nggak ada ayat ini, mungkin nggak ada ayat-ayat berikutnya. Mungkin Ishak tidak diberkati, saudara. Tapi karena ada ayat ini yang mungkin cuman satu kalimat pendek, jadi tinggallah Ishak di Gerar, menyatakan ketaatan Ishak pada perintah Tuhan untuk ia tetap ada di Gerar. Saya sudah jelaskan bahwa mungkin lebih aman kalau dia pindah ke Mesir. Mesir lebih makmur. Kan tetapi tidak. Ketika Tuhan menyuruh Ishak tetap di Gerar, dia tetap di Gerar. Ketaatan menunjukkan di mana hati kita berada. Kalau kita lebih taat kepada Tuhan, maka situlah kita tahu bahwa hati kita ada bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya,
kalau kita menganggap remeh firman Tuhan, kita tahu di mana hati kita berada. Mungkin pada harta kita, mungkin pada pekerjaan kita, atau pada hobi kita, untuk mendapatkan keinginan-keinginan jasmani. Tapi kalau kita taat pada Tuhan, kita tahu di mana hati kita berada. Lalu di ayat 12, ayat 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Ini adalah suatu peningkatan, di mana Ishak menabur, tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Luar biasa saudara. Bisa kita bayangkan, misalkan Ishak tanam pohon cabai. Seharusnya pohon cabai berapa? 15 buah? 15 buah. Kali 100 saudara. 1.500 buah. Dalam satu pohon misalkan. Itu pohonnya mungkin udah miring-miring kali. Buahnya karena saking banyaknya. 100 kali lipat Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, 100 itu adalah angka kelimpahan. Dan saya yakin kita juga merindukan kelimpahan ini yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menyiapkan kelimpahan bagi kita kalau kita mau taat. Kita taat, kita tunduk pada arahan Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, memberikan kita kelimpahan dimanapun kita ditempatkan. Saya yakin dan percaya tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita. Puji Tuhan, saya undang pemusik maju ke depan. Ku berharap hanya padamu Yesus. Ku berharap hanya padamu Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah